awal kitab yang pernah kita jelaskan. Nah, seperti itu. Nah, waroina dan kami telah meriwayatkan, jadi Imam Nawawi telah meriwayatkan fi risalatil ya Imam Abil Qasim Al-Qushairi. Dalam risalahnya Imam Abu Qasim Al-Qushairi. Siapakah Imam Abu Qasim Al-Qushairi? Kalau dalam istilah Islam, Imam Qushairi lebih dikenal sebagai ahli tasawuf. Tahu ya ahli tasawuf? Sufistik. Ya. Nah, Imam Qushairi menjadi landasan Imam Nawawi karena Imam Qushairi juga paham fikih. Jadi dia yang berusaha bagaimana menjadi jalan tengah antara fikih dengan tasawuf. Karena jujur ya, banyak bertentangan antara fikih dengan tasawuf. Dan itu dialami kita sekarang saat ini. Karena apa? Islam yang di kita ini semua sudah masuk tarekat. Ya, tarekat. Jadi tarekat-tarekat itu ya lebih menjiwai orang ketimbang ilmu fikihnya gitu loh. Ilmu-ilmu syari'nya lebih terkalahkan dengan pandangan ilmu-ilmu tadi tarekat atau tasawuf. Dan itu kita harus akui. Nah, Imam Qushairi ini penengah. Ya, penengah. Karena nanti di sini dijelaskan dalam kitab Imam Nawawi juga dijelaskan tadi ada pendapat tentang jahr dikeraskan atau suaranya dipelankan atau di dalam hati. Di sini dijelaskan. Jadi pertentangan antara mengeraskan suara dalam doa dan apakah di dalam hati ataukah pelan itu sudah terjadi zaman dahulu. Jadi nggak sekarang aja, udah dari dulu udah pertentangan. Karena apa? Masuknya tasawuf. Tasawuf kenceng. Hah? Tasawuf nanti ada tarekat yang namanya Qadiriyah itu jahr. La ilaha illallah itu tarekat. Nanti kita jelaskan tarekat itu apa ya. Nah, tarekat itu ya. Jadi kalau ilmu ulama-ulama dulu itu tidak membedakan ilmu fikih, ilmu hadis dan sebagainya. Dalam diri ulama dia menguasai semuanya. Imam Syafi'i menguasai semuanya ibaratnya. Nah, mulai ke sini orang-orang mulai terjadi pembagian ilmu. Kenapa? Enggak semua orang yang mampu seperti para imam mujtahid itu. Enggak semuanya orang mampu. Akhirnya memilih, saya jadi ahli tarekat, saya memilih jadi ahli hadis, saya menjadi ahli fikih, saya jadi ahli quro, hafalan Quran gitu, paham ya? Jadi mereka memilih. Nah, maka terjadilah pendapat-pendapat yang berbeda di antara mereka. Kalau dulu enggak, jadi pada generasi ketiga, masih generasi tiga, para sahabat, para tabi'in itu enggak terjadi. Mereka ilmunya utuh. Di dalam diri mereka ya seorang sufi, ya seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, ya ada dalam diri dia. Tapi setelah itu kan berat memahami itu semua, nggak ada yang sanggup. Bahkan kali zaman sampai saat ini nggak ada seorang mujtahid baru. Ada mujtahid baru, ya mujtahid baru setingkat dengan Imam Syafi'i nggak ada. Berat. Makanya orang membagi, dia ahli tafsir, ya kan? Dia ahli fikih, ya kan? Membagi-baginya seperti itu. Nah, itu pasti ada terjadi perbedaan karena sudah membagi ilmu seperti itu. Nah, saya masih teringat dengan ucapan Kiai waktu di Tebu Ireng bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, pendiri Tebu Ireng juga adalah kakeknya Gus Dur, mengatakan, ya, larangan bagi santri untuk mempelajari tasawuf. Ya, jadi kamu jangan belajar tasawuf dulu, jangan belajar tarekat dulu, belajar ilmu yang benar, ilmu fikih, ilmu syar'i yang benar. Kenapa? Karena nanti kalau kamu belajar itu barengan nanti akan berbeda dan kamu akan mendulukan ilmu tarekat ketimbang ilmu syariat. Paham di sini? Nah, makanya seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, dia juga menguasai tarekat. Dia pemegang 2 ijazah tarekat, tapi tidak pernah mengajarkan sama sekali Tebu Ireng. Tapi kalau setiap minggu tuh Tebu Ireng penuh dengan orang-orang tarekat yang ini sendiri berzikir sendiri. Kita nggak boleh santrinya ikut, paham nggak? Jadi kalau setiap minggu Ahad tuh ya di Tebu Ireng ramai orang masuk semua ke Tebu Ireng pada zikiran keras gitu, zikirannya keras-keras. Beruntungnya kita minggu itu Ahad itu kita masuk kalau di sana. Kalau kita di situ pusing. Wah, dengerin suaranya yang keras-keras gitu.
Jadi beliau melarang santrinya untuk terlibat langsung dalam tarekat atau tasawuf selama ilmu syariatnya belum matang. Karena dulu yang bisa belajar tasawuf tarekat hanya orang-orang yang sudah memahami fikih, udah memahami hadis, udah hafal Quran, baru belajar itu. Jadi tidak ada perbedaan di dia. Jadi mereka udah paham ini, oh mereka akan mengutamakan ilmu syariat ketimbang ilmu tasawufnya, tarekatnya gitu, paham nggak? Kenapa? Karena mereka udah paham. Tapi kalau sekarang orang yang baru diajarkan seperti itu, mereka lebih mengutamakan gurunya, pendapat gurunya lebih utama. Padahal gurunya belum tentu ada di dalam kitab, gitu, paham nggak? Ini yang terjadi di masyarakat kita. Jadi waktu zaman Hasyim Asy'ari dilarang, ketika beliau meninggal, ya, Rois Am NU berganti kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Wahab Hasbullah, ya, inilah yang mengenalkan tarekat di Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah yang mengenalkan tarekat di Nahdlatul Ulama. Nah, tarekat yang muktabaroh di Nahdlatul Ulama banyak, tapi yang terbesar adalah Naqsabandiyah dan Qadiriyah. Naqsabandiyah dan Qadiriyah. Naqsabandiyah itu zikirnya zikir dalam hati, zikirnya sir di dalam hati. Nah, kalau Qadiriyah, ya, Qadiriyah itu zikirnya keras, ya. Nah, itu mulai masuk tuh di Nahdlatul Ulama yang namanya tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, kemudian ada Samaniyah, ya, ada Syatariyah, dan tarekat-tarekat lain yang masuk ke Nahdlatul Ulama yang jadi muktabaroh sekarang, yang boleh orang-orang ini mengikutinya. Itu. Nah, tapi akhirnya apa? Orang lebih mengutamakan pendapat-pendapat para tarekat, ahli tarekat itu ketimbang kitab, gitu loh. Sehingga kita akan temui halangan-halangan dalam dakwah saat ini. Ya, berat memang. Berat. Sulit katanya. Ya, sulit karena mereka berdasarkan pendapat gurunya. Tarekat itu kamu kalau menurut guru saya begini, nggak bisa. Tapi ketika ditanya kitabnya, mana kitabnya? Bingung mereka, kitabnya nggak ada. Ya, karena tarekat itu orang-orang tarekat jarang membuat kitabnya, jarang ya, bukan berarti nggak ada. Ada yang, tapi biasanya orang yang membuat kitab pun sesuai dengan ilmu syariat. Nah, salah satunya adalah ya Imam Qushairi ini yang diambil rujukannya oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Paham ya? Yang diambil rujukannya oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Maka kita baca bersama-sama. Jadi Imam Qasim Al-Qushairi qala berkata, ikhtilafan nas, berselisih manusia, wa annal afdhala du'a am sukut wa rada, ya. Jadi manusia itu telah berbeda pendapat tentang afdolnya doa, ya. Ya. Tanpa sukut itu diam, tanpa bersuara atau berjahar. Ini sudah ada zaman dulu. Ini beliau hidup pada masa pasca runtuhnya dinasti Abbasiyah. Jadi ketika kita dikuasai oleh Mongol. Jadi Islam dinasti Abbasiyah pernah hancur dan pernah dikuasai oleh Mongol. Nah, beliau pernah dipenjara gara-gara oleh penguasa Mongol. Ya. Si Al-Qushairi ini pernah, ya. Tapi nanti penguasa Mongol Ahmad Khan itu masuk Islam. Jadi cucunya Ahmad Khan menjadi Muslim dan mendirikan kerajaan besar di situ. Makanya kalau antum ada kerajaan Mughal India itu dari Mongol. Mughal pakai Khan marganya. Itu dari Mongol awalnya. Jadi kerajaan besar, ya. Jadi kerajaan besar nanti pada masa itu ada 3 yang paling besar. Nanti ada kerajaan Turki Utsmani, ya. Safawiyah yaitu Persia, dan Mughal India. Itu Mughal itu Islam, ya. Taj Mahal itu bangunan Islam. Jadi kalau sejarah India, sejarah Islam sebenarnya, bukan sejarah Hindu. Maksudnya Hindu ya sebelum Masehi, tapi besar berkembang justru pada masa kerajaan Islam, kerajaan Mughal. Itu India. Nah, ini tahu, ya, seperti itu. Nah, jadi perselisihan tentang apakah keras atau lemah itu atau diam ya di dalam hati itu sudah terjadi pada zaman dahulu. Kalau sekarang ya sudah dianggap biasa karena dahulu juga berselisih pendapat manusia. Ini menurut Imam Qushairi. Nah, apa pendapat beliau? Nah, seperti ini. Ya.
Faminhum, dan sebagian dari mereka orang-orang berkata qala doa itu ibadatun, ya. Doa itu adalah ibadah. Maka kalau ibadah kembali kepada kaidah usul al-asyu fil ibadati haram. Ya, hukum asal dari ibadah awalnya adalah hukumnya haram sampai ada dalil yang menyatakannya. Berarti kalau dalil ini menyatakan lembut, berarti lembut yang utama, gitu, paham nggak? Hukum asal itu. Ya, hukum asal dari ibadah adalah haram. Jadi ibadah itu nggak boleh dibuat-buat, harus ada dulu. Apakah dilakukan oleh Rasulullah, apakah dilakukan oleh para sahabat. Nah, kita nggak berhak nentuin ibadah sendiri, gitu, paham nggak? Iya, iya. Ya, sampai ada dalil, ya dalilnya ada baru kita sepakat. Kalau nggak ada dalil kita nggak boleh, gitu loh. Beda dengan hukum asal muamalah, ya. Iya, iya. Al aslu fil asya'i al ibahah, hukum asal dari muamalah mubah boleh, kita apa aja boleh. Mubah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ada dalil nggak yang mengharamkan? Nah, itu hukum muamalah. Jadi kita ngapain aja boleh dalam hukum muamalah. Tapi kalau dalam ibadah harus ada contoh, ada tuntunannya, gitu loh maksudnya. Maka kita nggak boleh mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam hal ibadah, dalam hal ibadah. Nah, seperti itu. Maka doa ini, ya, doa ini adalah ibadah, harus ada tuntunannya. Lil hadisi, sebagaimana hadis as-sabiq yang telah disebutkan dahulu, ya. Ad-du'a'u huwal ibadatu, ya. Doa itu adalah ibadah, ya. Wali'annal du'a, wa sesungguhnya atau karena kan doa itu idhar itu menampakkan, ya. Menampakkan iftiqari, ya, iftiqari yaitu menampakkan ketidakberdayaan kita ilallah, kepada Allah Ta'ala. Itu namanya doa. Jadi doa itu adalah menampakkan ketidakberdayaan kepada Allah Ta'ala. Waqalat ta'ifatun, maka berkata sebagian golongan yang lain, as-sukut, diam, ya. Diam itu, sukut itu diam, ya. Wal humud, ya. Dengan ketenangan itu tahtal jaroyanil hukmil atumu, ya. Jadi diam itu, ya, adalah ketenangan di bawah, ya, aliran, ya, aliran hukum, al-hukmul atumu yang sempurna. Jadi lebih tepat sebenarnya, ya, maksudnya tidak keras, ya. Ya. Waridha bima sabaqa bihi qadaru aula, ya. Seperti itu, ya. Jadi, ya, tidak bersuara, ya, itu lebih utama pendapat yang dahulu, ya, seperti itu. Wa qaulu qaumun, dan berkata kaum yang lain, yakunu shahibud du'a bilisani, nah, bahwa doa dengan lisan, dengan ucapan, ya, ya. Waridon biqalbihi liyati bi amroli jami'an. Jadi bagi pendapat yang lain, dengan lisan itu mendatangkan, ya, sesuatu yang secara keseluruhan, dengan hati, ya, dengan hati, ya, seperti itu. Qala Kusyairi, ya. Jadi bagaimana pendapat, ada dua pendapat, yang satu dengan suara, yang satu tidak dengan suara. Qala Kusyairiyu al-aula al-yuqalu, yang dikatakan al-qatu, ya, muhtalafin, ya. Fa fi ba'dil ahwal ad-du'a afdalu min sukuti wa huwal adab. Jadi yang pendapat pertama, ya, keadaan yang pertama, dua itu lebih afdal min sukuti, dengan diam, karena sesuai dengan adab. Ini pendapat beliau. Wa fil ahwalil sukuti, ada yang berpendapat bahwa bersuara, ini bersuara, ya, doa dengan bersuara afdalu, lebih afdal, ya, min sukuti wa huwal adab, sesuai dengan adabnya. Wa fi ba'dil ahwal, dan sebagian pendapat lain, wa sukut afdalu, bahwa diam itu lebih afdal, minat doa wa huwal adab, sesuai dengan adab.